Guru hebat, perkenalkan saya Igede Ade Saputra, CGP Provinsi Bali dari Kabupaten Buleleng, tepatnya saya di SMA Negeri 3 Singaraja. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba mempraktekkan supervisi akademik berdasarkan paradigma coaching dan merefleksikan praktek pembelajaran itu yang sudah dilakukan. Dan bersama ini, dan saya untuk saat ini bersama guru supervisi saya di sekolah saya. Mungkin bisa Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Adi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Astari Rena. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 3 Singaraja. Terima kasih. Baik Bu, seperti di awal tadi kita akan mempraktekkan supervisi akademik berdasarkan supervisi akademik dalam pembelajaran berdasarkan paradigma coaching. Dan ada 3 tahapan yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, setelah itu pasca observasi. Dan tahap ini adalah tahap pra-observasi, dan ada mungkin akan saya tanyakan beberapa pertanyaan nanti terkait kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama, Ibu kan mengampu mata pelajaran matematika nih. Ya, mungkin bisa diceritakan tentang mata pelajaran yang Ibu ampu dan kelas berapa aja yang Baiklah Pak Adi, saya mengajar matematika di SMA Negeri 3 Singaraja. Untuk tahun pelajaran ini 2022-2023 saya mengajar di kelas 11 DEF dan juga di kelas 12 IBB 1, 2, 3. Berarti ada 2 tingkat kelas Ya, Ibu yang ada ngajar 2 ya, tingkat, dan ada 2 jenjang, dan kelas 11 dan kelas 10 ya tadi ya. Kelas 11 dan 12. Kelas 11 dan 12. Oke. Itu mata pelajaran matematika. Ya. Nah, sebelumnya kan sudah saya konfirmasi ke Ibu bahwa kita akan melaksanakan supervisi akademik ini ya. Mohon maaf mungkin sudah mengganggu aktivitas Ibu. Sudah mengganggu aktivitasnya, dan saya akan menanyakan terkait RPP yang Ibu sudah susun dan sudah diberikan kepada saya sendiri. Yang pertama, Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini. Ibu rencananya bisa diceritakan ya, rencananya melaksanakan pembelajaran di kelas berapa? Saya rencananya akan melakukan pembelajaran di kelas 11E. Di kelas 11E. Bisa diceritakan mungkin terkait topik materi yang Ibu ajarkan? Jadi saya mengajarkan materi statistika untuk kelas 11 semester 2 ini. Materinya itu ada statistika diagram pencar. Statistika diagram pencar. Nah, namun karena pada waktu kelas 10 kan masih COVID itu tahun lalu. Nah, jadi masih ada beberapa siswa yang belum mengerti tentang materi statistika kelas 10. Ya. Nah, jadi rencananya saya akan mengulang materi kelas 10 karena kebetulan materi diagram pencar sudah habis dipelajari oleh siswa. Jadi nanti rencananya ketika Pak Adi akan masuk ke kelas saya nanti, saya akan mengulang materi kuartil. Ya gitu, berarti materi yang Ibu mau pelajari yaitu tentang statistika ya, statistika dengan mengulang mata pelajaran kelas 10 yang akan diberikan di kelas 11. Bisa diceritakan terkait tentang tujuan pembelajaran yang Ibu hendak capai nanti selama proses pembelajaran? Adapun tujuan pembelajaran nanti itu adalah peserta didik mampu menentukan nilai kuartil dari suatu data. Jadi siswa diharapkan untuk menentukan nilai kuartil dari suatu data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Oke, data tunggal dan data berkelompok. Mungkin ada terkait metode yang digunakan untuk metodenya nanti adalah diskusi dan tanya jawab. Berarti bisa disimpulkan bahwa tujuan pembelajarannya adalah Ibu akan menentukan kuartil dengan menggunakan menggali informasi melalui diskusi, pada diskusi yang akan dilaksanakan.
Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu terkait materi pembelajaran dan ingin menentukan kuartil dari data-data yang akan diberikan. Mungkin terkait proses pembelajarannya ini, kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan seperti apa? Area pengembangannya itu mungkin nanti akan diawali dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, karena kan sebelum siswa mempelajari kuartil ini, jadi ini ada hubungannya juga dengan materi sebelumnya, yaitu ukuran pemusatan data, tepatnya adalah median. Nah, jadi nanti saya mungkin akan mengingatkan kembali siswa tentang median itu apa, kemudian juga memberikan beberapa contoh soal, jadi karena nanti ini ada hubungannya dengan kuartil. Ya, Jadi di awal ada pertanyaan pemantik. Nah, kemudian setelah itu kita akan lanjut ke diskusi. Pada saat siswa diskusi kelompok itu, sebelum berdiskusi saya akan meng-share materi, karena kita les paper ya Kak Adi ya. Jadi di sekolah kan memang sekarang tuh semuanya serba online. Nah, jadi saya mengirim materinya lewat grup, nanti lewat grup WA. Materinya itu disesuaikan juga karena saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi kontennya itu ada nanti link materinya, uraian materi, dan juga ada link dari YouTube. Jadi nanti kan kontennya saya bedakan berdasarkan visual dan juga visual dan juga visual auditori. Ya, auditori. Untuk link Google-nya itu kan uraian, jadi itu visual, sedangkan YouTube-nya itu auditori. Yang tadi kalau tidak salah dengar tadi ingin mengembangkan yaitu tentang pertanyaan pemantik akan di awal pembelajaran dengan menggunakan konsep-konsep yang mereka pelajari di awal oleh siswa itu sendiri. Terus yang kedua, Ibu akan melaksanakan diskusi kelompok terkait materi itu. Kemudian yang ketiga, Ibu akan mengembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran diferensiasi kalau tidak salah, Ibu akan melakukan suatu pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten, dari segi proses. Yang kita tahu kan ada lagi satu Ibu ya, kalau itu tentang kinestetik. Bagaimana terkait pengembangan itu? Kalau kinestetiknya di dalam matematika, berarti Ibu cukup dua ini aja dulu ya? Saya mungkin mengambilnya hanya konten dan proses saja. Oke, berarti Ibu cukup difokuskan di sini adalah area pengembangannya adalah untuk konten dan proses. Mungkin dari tadi selain menggunakan diskusi kelompok, mungkin ada metode-metode pembelajaran yang lain yang digunakan? Kebetulan juga saya ini kan di FEB saya itu selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga terintegrasi dengan KSE tadi. Oh, KSE yang ini akan dikembangkan lagi. Ya, KSE. Nah, jadi nanti di awal sebelum saya memberikan pertanyaan pemantik, saya memberikan siswa kan dari roda emosi itu kan ada beberapa nanti yang saya tampilkan emoji. Jadi bagaimana perasaan siswa hari ini? Lebih cenderung kesadaran dirinya ya. Kesadaran dirinya. Jadi supaya siswa itu menyadari di awal itu dia punya perasaan apa saat ketika saya datang ke kelasnya, apakah mereka senang atau sedih atau marah atau bahagia. Oke. Luar biasa Ibu ya, terkait tadi banyak hal yang akan dikembangkan. Yang pertama bagaimana belajar membuat suatu pertanyaan pemantik, kemudian diskusi kelompok, strategi dari diskusi kelompok nanti, kemudian ditekankan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada dua hal yang akan dikembangkan, yaitu tentang konten dan proses, kemudian lagi pembelajaran KSE. Nah, ini apakah kita ketahui bahwa KSE itu banyak komponennya ini? Apakah semuanya misalnya tentang kesadaran diri, tentang manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, dan keputusan bertanggung jawab? Apakah cuma kesadaran diri aja yang mau dikembangkan atau semuanya? Sebenarnya itu yang Pak Adi sebutkan tadi itu di dalam mereka berdiskusi kelompok maupun presentasi semuanya kayaknya mengena itu sedikit, walaupun sedikit semuanya akan dikembangkan itu. Nah, walaupun sedikit ya Pak Adi, yang misalnya seperti kemampuan berelasi, bagaimana mereka melakukan komunikasi ketika diskusi kelompok, kemudian juga keputusan yang bertanggung jawab itu ketika mereka mempresentasikan hasil
diskusi Dari diskusi. kelompoknya, kan mereka juga mempertanggungjawabkan hasilnya, Ya, hasil diskusinya. sekali, ya. Gitu. Oke, berarti ada 5 komponen dari KS itu akan Ibu akan kembangkan. Ya, walaupun tidak menyeluruh, artinya di dalam mereka berdiskusi sampai ke tahap mereka presentasi itu adalah mengenal walaupun hanya sedikit-sedikit gitu dari Luar biasa Bu ya, luar biasa KSE itu. ya, luar biasa dari hal yang akan ingin Ibu kembangkan dan Ibu capai terkait pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Nah, terkait hal yang dikembangkan itu pasti akan ada strategi-strategi yang Ibu lakukan nantinya. Misalnya ketika pembelajaran diferensiasi seperti apa, KSE seperti apa dalam proses pembelajaran. Mungkin Ibu bisa ceritakan kira-kira seperti apa yang akan Ibu, strategi-strategi Ibu yang Ibu lakukan nanti dalam proses pembelajaran itu. Kalau dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan strateginya kan saya cuma 2 ya Pak ya. Jadi diferensiasi konten, saya memberikan mereka materi yang berbeda. Jadi saya melihat dari segi visual dan auditori. Nah, kemudian untuk proses saya mungkin nanti ketika mereka diskusi kelompok kan, ketika awal sebelum terbentuknya kelompok itu kan saya memberikan tes diagnostik di Tes awal. diagnostisnya terkait tentang pertanyaan pematik itu ya. 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 Nah, dan itu terbagilah anak-anak ke dalam beberapa kelompok, ada yang sedang, ada yang kurang, dan ada yang di atas rata-rata. Nah, jadi mungkin saya nanti strateginya di proses itu saya lebih kepada kelompok yang kurang dan sedang. Ya, untuk yang di atas rata-rata ya saya biarkan mereka berinovasi sendiri di dalam mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan kerja Itu sesuai. dari segi pembelajaran berdiferensiasi Iya, prosesnya ya. diferensiasi. Kalau Nah, bagaimana sekarang, kalau strategi terkait tentang pembelajaran dari segi kontennya, gimana caranya Ibu? dari kontennya itu seperti yang saya ungkapkan tadi itu kan ada visualnya itu mereka saya berikan link materi. Oh, Nah, jadi seperti mereka itu. kan bisa melihat materi tersebut, ada gambar, ada juga contoh soal, ada uraian. Ya, jadi kan mereka lebih banyak memanfaatkan visualnya Ya. untuk mempelajari materi itu. Nah, sedangkan untuk yang auditori saya memberikan link YouTube. Jadi kan mereka memahami dengan cara mendengarkan gitu. Bagus sekali Bu, saya perlu banyak belajar nih dari Ibu terkait itu. Sama-sama, nanti Iya. belajar sama-sama. Oke, nah itu terkait tentang pembelajaran diferensiasi Ya, ya, yang ya, dikembangkan ya. Bagaimana strategi tentang pengembangan KSE? KSE ya. Kira-kira yang apa yang dilakukan di kelas? Kalau KSE itu seperti yang saya sudah bilang tadi juga, itu di awal sebelum memberikan pertanyaan pematik saya memberikan beberapa emoji. Saya ambil beberapa emoji dari roda emosi Platchik itu. Ya. Ada senang, ada marah, ada bahagia, ada sedih juga. Nah, itu saya tunjukkan ke anak-anak. Jadi saya berikan anak-anak kesempatan untuk memilih salah satu apa yang mereka rasakan berdasarkan emoji tersebut. Nah, nanti akan saya pilih beberapa anak untuk mengungkapkan di depan beserta alasannya kenapa mereka mempunyai perasaan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, saya rencananya nanti akan memberikan teknik stop kepada anak-anak. Teknik stop ya. Nah, ini lebih ke kesadaran diri sih anak-anak, karena di kelas yang saya ajar ini kebetulan kelas 11E, jadi ini kalau dilihat dari segi jurusannya itu dia lebih banyak mengarah ke kelas IPS. Nah, jadi untuk pelajaran matematika mereka agak kurang. Nah, jadi saya ingin memberikan teknik stop itu supaya mereka lebih menyadari akan diri mereka sendiri, kenapa mereka ada di kelas gitu. Jadi untuk apa mereka belajar gitu, untuk apa mereka belajar matematika, karena kebanyakan dari mereka itu untuk apa sih saya belajar matematika gitu. Jadi mereka belum tahu manfaatnya ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada saja melibatkan angka seperti itu. Nah, rencananya saya memberikan teknik stop itu setelah diskusi sebelum presentasi. Jadi untuk menenangkan mereka juga setelah mereka sibuk mengerjakan diskusi lebar kerja siswa itu, supaya mereka bisa menenangkan diri. Luar biasa Ibu ya.
mudah-mudahan ini bisa diterapkan nanti di Iya, dalam proses mudah-mudahan lain saya bisa berjalan kaji, lancar. saya observasi nanti ke depannya ya. Iya. Oke, itu terkait tentang KSG ya. Nanti juga ada diskusi kelompok mungkin Iya. kayak itu, nanti ada diskusi. Jadi banyak hal yang ini yang Ibu gunakan ini terkait strategi-strategi yang Ibu gunakan ke depannya gunakan dalam proses pembelajaran yang akan nanti saya observasi. Kira-kira ini Bu, kita berandai-andai ini kira-kira kendala apa yang Ibu nanti akan hadapi nih? Bisa nggak Ibu membayangkan kendala yang akan Ibu hadapi ketika proses pembelajaran itu? Ya, bisa Pak Adi. Saya kira-kira kendalanya nanti itu kemungkinan mengenai sikap anak-anak selama di kelas. Oh, sikap anak. Iya, sikap anak. Karena kan saya nanti mengajarnya itu selama 3 jam Pak Adi. 3 jam pelajaran itu adalah 3 kali 45 menit. Jadi anak-anak pasti akan bosan di kelas. Apalagi pelajaran matematika begitu. Ya mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya dengan baik nanti di kelas. Makanya saya selingi di awal memberikan roda emosi kan belum tidak langsung ke materi begitu. Dan di tengah-tengah juga saya memberikan ice breaking tapi berupa teknik stop. Ya, mudah-mudahan anak-anak menyadari. Ada ice breakingnya nanti Iya, ya, iya. ada stopnya. Heeh. Luar biasa Bu. Sudah bisa membayangkan kendala yang akan dihadapi. Nah, kira-kira dari kendala yang akan dihadapinya, bagaimana cara mengatasi? Nah itu deh, mengatasinya itu Strategi untuk mengatasinya ini kira-kira. strateginya itu ya saya rencananya saya menggunakan teknik stop ini ya supaya mereka sadar bahwa mereka tuh di kelas itu untuk apa sih mereka belajar gitu, untuk apa mereka ada di kelas. Oh, iya. Itu sih tujuan saya memberikan teknik stop supaya mereka sadar gitu. Artinya menyadari, artinya gimana ya, kesadaran dirinya meningkat gitu. Dengan cara tadi ya sudah disampaikan ya, Iya, dengan iya. cara menyampaikan bagaimana perasaannya tadi ya, kemudian bagaimana dengan menggunakan SBK-nya yang itu tadi sudah disampaikan. Luar biasa Ibu. Saya harap kira-kira ini kapan yang bisa saya observasi ini Bu? Mungkin minggu depan ya Pak Adi ya, jadwal Minggu depan. berikutnya ya. Minggu depan ya ada jadwalnya. Hmm. Ya, saya harap Ibu mempersiapkan diri dengan baik tentang ketika saya observasi nanti dan apa yang Ibu rencanakan, strategi-strategi yang digunakan kendala-kendala itu bisa diatasi. Oke, terima kasih nih Bu. Sama-sama. Terakhir nih Bu ya, dari hasil percakapan yang kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu rasakan? Yang saya rasakan seperti apa namanya ya Pak Adi ya, seperti curhat begitu Oh, dengan gitu, teman iya, iya, sesama MGP kita kan sama ya, sama-sama belajar matematika. Jadi apalagi nanti Pak Adi akan datang ke kelas saya kan, mengamati bagaimana saya mengajar. Mungkin saya juga perlu masukan dari Pak Adi, mungkin nanti ada yang kurang atau bagaimana gitu. Sama-sama Bu, Ya, sama-sama karena belajar sebelumnya ini. juga saya belum pernah di supervisi seperti ini Ya. gitu. Karena kan kalau dulu supervisi itu kan hanya perwakilan saja gitu ya. Dengan bincang-bincang seperti ini tuh gimana ya, seperti curhat begitu loh. Kita kan perlu juga berbagi pendapat, sharing ilmu gitu. Oke, luar biasa Bu. Terima kasih atas waktunya ini. Sampai jumpa lagi minggu depan terkait itu dan Ibu bisa mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Terima kasih Bu Rena. Sama-sama Pak Adi. Aturan panjang lupa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini terakhir kita sebelum saat itu apa? Nah, sebelum mulai, Ibu absen dulu. Ambil yuk. Nah, Ibu ingin tahu ya, bagaimana perasaan kalian tadi? Kenal. Ini terus ini alasannya ya.
Perasaannya hari ini sedih ya? Terus sekarang masih sedih? Berjalan gue udah tadi sakit aku udah. Ya. Jadi hari ini perasaannya sedih karena tadi dia berkumpul gitu ya? Kenapa bisa berkumpul? Banyaknya data yang ada di atas ini adalah 15. Sedangkan kemudian datanya diurutkan menjadi dari yang terkecil yang terbesar dan diurutkan. Cara mencari satu ini rumusnya datang ke 1/4 dan R tambah 1. Di sini langsung saja cari datang ke 1/4, R-nya 15 karena banyak datanya 15 tambah 1 sama dengan 16 dibagi 4 dapatnya, dan 16 bagi 4 dapatnya data keempat. Tinggal cari data yang keempat dan kemana, dapatnya 3. Kemudian yang kedua, cara carinya itu datang ke 1/2 R tambah 1. Data ke 1/2 tinggal tanggal masukin, banyak data 15 tambah 1 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8, maka dapat hasil datanya ke-8. Tinggal cari data ke-8 dari data yang di sini. Jawabannya 5. Kemudian Q3. Cara rumusnya data ke 3/4 N tambah 1. Data ke 3/4 15 tambah 1 sama 16 bagi 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan data ke 12. Kemudian hasilnya dapat 7. Sekian presentasi.
kuartil ketiga. Data tersebut ini kita urutkan menjadi dari yang kecil ke besar, dari 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Banyak data ini yaitu ada 9. Cara mencari nilai kuartil ketiga yaitu dengan memasukkan rumus kuartil 3 sama dengan data 3/4 dikali n tambah 1. Jadinya data 3/4 n-nya yaitu banyak datanya 11 ditambah 1. Jadi data ke 3/4 dikali 12 dibagi 4 3, dan jadinya 3 dikali 3 data ke 9. Data 9 ini kita mencari dari sini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi data 9 yaitu 8. Pokoknya ada Ayu, Tirta, dan kawan-kawan akan membahas soal nomor 3. Silakan Ayu. Yang lain perhatikan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai soal nomor 3, yaitu menentukan kuartil bawah dari data pada tabel. Yang pertama, seperti kita ketahui, rumus dari kuartil bawah yaitu TB ditambah 1/4N kurangi frekuensi dibagi frekuensi lalu dikali P. Untuk mencari TB-nya kita pertama mencari dulu letak dari nilai 25 yaitu di data ketiga yaitu 12. Berarti untuk mencari TB-nya 12 dikurangi 0,5 yaitu 11,5. Setelah itu kita tinggal masukkan aja angka tersebut ke dalam rumus yaitu 11,5 ditambah 25 kurang 16 dibagi 18 dikali 4. Setelah itu 11,5 ditambah 9/8 dibagi 4, hasilnya 11,5 ditambah 2, hasil akhirnya yaitu 13,5. Gimana yang lain? Sama semua jawabannya? Sama. Ya, beri tepuk tangan. Kegiatan hari ini. Baik, selamat pagi Bu Rena. Selamat pagi Pak Adi. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang baik. Kita ketemu kembali ini. Kemarin kan kita dalam rangka sih kita praktek coaching supervisi akademik. Nah, kita kemarin sudah melakukan suatu beberapa tahapan yang sudah kita lalui. Yang pertama adalah tahapan pra observasi, kemudian observasi juga, dan saat ini adalah kita menindaklanjuti kegiatan itu yaitu tentang pasca observasi. Nah, dari apa yang Ibu lakukan tadi, kemarin kan saya sudah melakukan pra-observasi menanyakan tentang RPP yang Ibu susun. Kemudian setelah itu adalah bagaimana Ibu area pengembangan diri yang Ibu lakukan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, kemudian strategi-strategi mewujudkan dari area-area pengembangan diri. Dan saya juga sudah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Saya cukup terkagum terhadap apa yang Ibu lakukan, terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan saat ini kita bertemu kembali dalam rangka tindak lanjut terkait itu. Kita akan melakukan percakapan tentang pembelajaran yang Ibu lakukan selama saya mengobservasi pembelajaran tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan terhadap Ibu adalah mungkin bagaimana sih perasaan Ibu ketika sudah melaksanakan proses pembelajaran dari beberapa area pengembangan diri yang Ibu telah tetapkan dan strategi yang Ibu gunakan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Karena yang saya tanya ini adalah gimana perasaannya? Perasaan saya dari apa yang sudah saya laksanakan di kelas masih belum maksimal, masih belum puas terhadap hasilnya. Dari proses pembelajaran masih belum puas. Nah, kalau menurut saya sih pembelajaran itu sudah melaksanakan proses pembelajaran dari segi pendahuluan, kegiatan inti, dan mungkin dari segi puasnya adalah mungkin belum maksimal saja. Ya, maksimal, ya. Mungkin saya ingin menggali bagaimana tentang langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berjalan bagus nih. Kalau langkah-langkahnya sudah berjalan sesuai dengan RPP ya Pak Adi, sesuai dengan pelajaran. Tetapi
mungkin di dalam pelaksanaannya itu anak-anaknya yang masih belum, misalkan seperti saya sarankan ASE teknik stop itu anak-anaknya belum fokus, belum semua bisa fokus gitu. Jadi lebih ke respon dari anak-anaknya sih Pak Adrian. Di segi proses pembelajaran sudah berlangsung. Nah, kita kan di diskusi ini kita berdapat kira-kira tujuan yang Ibu harapkan nanti ke depan terkait diskusi kita hari ini terkait proses pembelajaran. Tujuan dari proses pembelajarannya? Tujuan dari diskusi kita hari ini ya. Saya sih ingin saya kan merefleksikan apa yang saya lakukan Ingin merefleksikan diri. Setelah itu juga saya ingin menyusun rencana kedepannya seperti apa agar seperti yang Pak ditanya tadi, perasaan saya, jadi agar tujuan, artinya perasaan saya itu puaslah dengan hasil pembelajaran saya gitu. Jadi saya ingin berbagi juga dengan Pak Adi, menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan. Jadi tujuan kita bertemu hari ini adalah fokus bagaimana kira-kira. Tapi kita tujuan hari ini adalah bagaimana merefleksikan pembelajaran yang Ibu lakukan dan bagaimana melakukan tindakan mereka. Kembali lagi ke awal lebih ini. Jadi Ibu sudah melakukan pembelajaran. Bagaimana terkait prosesnya? Apakah sudah berjalan baik atau bagaimana? Kalau prosesnya sih sudah berjalan dengan baik ya, dia jadi sudah sesuai kan. Di awal itu saya memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Nah di sini mungkin agak lama karena kan kebetulan kelas yang saya ajar itu kemampuannya memang, artinya kalau dilihat dari jurusannya dia IPS. Jadi untuk di matematika memang agak tidak terlalu banyak sih anak yang terlalu menguasai matematika. Jadi kan kemarin kan seperti yang Pak Adi lihat itu kan anak-anak ketika saya berikan pertanyaan ke mati agak cukup lama menjawab. Jadi harus berulang kali saya mengulang mengingatkan kembali karena dari sebelumnya supaya tercapai lah untuk apa yang saya ajarkan berikutnya. Berarti dari selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan ini ada beberapa kendala yang Ibu alami. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat ini terkait area yang Ibu kembangkan. Bagaimana kalau kita kaji dari area itu ya? Saya sepakat kan adalah dari pembelajaran berorganisasi dan juga KSI-nya. Iya, itu benar. Nah, gimana tentang terkait proses pembelajaran? Terkait itu. Nah kan ketika di dalam proses pembelajaran berorganisasi itu kan saya anak itu berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik yang saya berikan sebelumnya ya Pak Dia. Nah di sini kan saya mengatakan anak itu ke dalam 3 kemampuan, jadi yang kurang, yang sedang, dan yang di atas sedangkan di atas rata. Nah yang saya alami kemarin kendalanya itu adalah ketika memberikan lembar kerja kepada anak-anak dalam diskusi kan agak lama kemarin ya. Nah itu saya merasa pembagian kelompok terutama untuk anak-anak yang kurang itu memang benar-benar perlu diperhatikan. Jadi memang saya harus harus intens untuk memberikan perhatian ke siswa yang kemampuannya kurang, terutama kelompok yang kemampuannya kurang. Jadi pembelajaran diferensiasi yang Ibu rencanakan itu sudah berlangsung sesuai dengan harapan, tapi ada beberapa kendala yang Ibu jadi sudah disampaikan adalah siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran, dalam diskusi yang agak belum optimal ya. Terus yang kedua, bagaimana tentang KSI? Nah kalau KSI yang kemarin kan saya memberikan teknik stop, itu pun saya berikan setelah proses diskusi ya kan ya. Jadi sudah itu dilakukan. Sudah. Nah kemarin setelah proses diskusi itu kan maunya biar anak-anak gimana ya, anak kembali ke kesadaran dirinya sendiri gitu, apa mereka keras, mereka belajar seperti itu. Nah itu pun saya berikan kan setelah diskusi sebelum pembahasan. Nah tapi ternyata anak-anak kan Pak Adi lihat sendiri gimana. Jadi banyak anak-anak yang stop itu kan memerlukan kenangan gitu. Jadi ketika ada instruksi mereka harus memejamkan mata, justru banyak anak-anak yang saling kolek. Jadi menurut saya hasilnya
kurang optimal kemarin. Jadi masih perlu lagi saya berikan di kemudian hari. Berarti KSE ini sudah Ibu terapkan, apakah sebelumnya sudah terapkan? Oh sudah, tapi di kelas yang berbeda. Oh, di kelas berbeda, berarti ini baru untuk Ya, di kelas baru di kelas ini memang baru. Betul. Jadi saya kan memberikan KSE itu berbeda-beda. Jadi kemarin kebetulan ketika Kak Adi seperti di kelas saya itu, kebetulan saya memberikan teknik stop di sana. Ternyata tidak, hasilnya kurang optimal. Ya. Hasil dari Ibu lakukan dengan strategi yang Ibu ingin terapkan itu ternyata hasilnya kurang. Luar biasa Bu ya, terkait tentang sudah ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran, kemudian bagaimana mengembangkan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi walaupun hasilnya belum. Tadi saya perhatikan ini di dalam proses pembelajaran tingkat kefokusan katanya, tingkat kefokusan, kemudian teknik stop yang masih perlu belajar. Oke, saya mulai dari tingkat kefokusan. Dalam posisi ideal itu, menurut Ibu, itu posisi ideal untuk siswa yang fokus belajar itu seperti apa sih? Mungkin bisa. Jadi kalau mereka memang benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik, jadi menurut saya mereka itu tidak terlalu lama dalam satu diskusi. Kan kemarin anak-anak masih suka main, masih suka ngobrol gitu. Jadi apakah kedepannya saya perlu mengganti kelompok atau gimana? Gitu kan kemarin itu kan berdasarkan hasil spesimen diagnostiknya kan saya kelompokkan anak-anak yang kurang dengan kita. Dan ketika mereka diskusi kelompok itu agak lama gitu. Jadi memang saya harus intens fokus ke sana gitu. Jadi apakah itu karena mereka sama-sama kurang memahami, jadi mereka lain-lain. Oke, berarti tingkat kefokusan siswa itu saat diskusi saja. Ketika Ibu memberikan pemahaman itu ada apakah gimana? Fokus mereka juga ada? Kalau ketika saya memberikan pemahaman, mereka semua memperhatikan, Tetapi apakah kurang paham atau tidak? Ketika saya tanyakan, mereka diam seperti itu. Jadi gimana ya? Anak-anak sikapnya lumayan pasif ya di kelas itu. Berarti menurut Ibu fokus itu adalah bagaimana saat proses pembelajaran anak-anak tertuju pada diskusi kelompok secara intens, kemudian proses pembelajaran juga ketika Ibu memberikan suatu instruksi mereka memahami dan mengerti apa yang Ibu inginkan ya. Nah, kalau posisi idealnya dari 1 sampai 10, kondisi yang siswa Ibu saat ini di rentangan nilai berapa? Dilihat dari skalanya itu ya mungkin masih di 6 ya Pak Adi. Ya. Oke. Jadi tujuan sekarang ini Ibu akan merencanakan hal-hal bagaimana strategi kedepannya ini untuk meningkatkan dalam posisi ideal itu terkait fokus. Oke, yang kedua Bu, terkait teknik stop katanya Ibu masih perlu belajar. Kira-kira apa yang Ibu alami selama Ibu mempraktekkan teknik stop itu yang ada di kelas? Di kelas ini khususnya di kelas ini karena Ibu baru kan melaksanakan teknik stop. Teknik stop ini bukannya masih belajar ya, tapi perlu saya terus berikan ke kelas itu ya Pak Adi ya, agar siswa terbiasa begitu ya. Jadi kan siswa itu kan kemarin itu kan mungkin karena kemudian saya berikan, jadi mereka tidak mengerti apa maknanya, apa tujuan yang ingin dicapai dari saya memberikan teknik stop itu. Dan nanti mungkin kan karena kemarin itu saya juga saya hanya bilang anak-anak silakan ikuti instruksinya tanpa memberitahukan kepada mereka apa manfaat dari teknik stop ini. Mungkin sebelumnya saya perlu memberikan memberitahuan anak manfaat dari teknik stop ini supaya mereka lebih mengerti. Jadi Ibu ingin mengarahkan kondisi ideal ketika Ibu melaksanakan teknik stop ini, kondisi bisa dikondisikan, kemudian mereka melaksanakan instruksi teknik ini dengan baik dan benar, tidak ada yang bermain. Jadi untuk saat ini kalau kita nilai juga kembali ini ya dari rentangan 1 sampai 10, mungkin posisi anak untuk saat ini seperti di rentangan ini berapa? Untuk yang KSI yang kemarin ya mungkin masih di 5 ya Pak Adi. Karena kemarin benar-benar tidak ada anak yang cuma satu kelompok itu aja kan Pak Adi lihat ya, mungkin itu kelompok yang di atas rata-rata, cuma itu aja yang memejamkan mata, yang lain kan malahan kilang-kilang begini ya. Malahan ketawa-ketawa. Saya juga perhatikan kemarin seperti itu Bu ya, mungkin kita
bertindak lanjut terhadap apa yang Ibu akan. Nah, selanjutnya ini Bu, yang tadi kita punya Ibu memiliki ingin mencapai kondisi ideal tentang kefokusan dari siswa dan ingin mencapai ideal tentang bagaimana teknik stop ini bisa dilaksanakan di kelas dengan baik. Nah, kira-kira dari kendala yang Ibu alami terkait itu, apa yang Ibu strategi yang Ibu ingin lakukan ke depannya ini untuk mencapai posisi ideal yang Ibu inginkan tadi, terkait dengan tingkat kefokusan, yang itu yang pertama, yang kedua adalah tentang teknik stop ini biar bisa berjalan dengan baik kondisi ideal. Apa yang Ibu lakukan? Jadi rencananya sih saya untuk tingkat kefokusan anak terutama di dalam diskusi kelompok itu mungkin saya akan menggunakan ini, misalkan kelompok yang di atas rata-rata ini sudah selesai dia mengerjakan, mungkin saya akan minta bantuan mereka berpencar ke kelompok-kelompok yang kurang. Jadi membantu saya untuk terutama anak-anak yang masih belum menyelesaikan diskusinya. Jadi untuk meningkatkan kefokusan ini Ya. yang pertama, berarti ada siswa yang Jadi supaya mereka kayaknya perlu pendamping juga ya Kak Dia. Kayak kemarin kan saya kan berapa siswa kan manggil ibu sini kan begitu ya. Jadi karena kemarin kan kelompok yang di bawah rata-rata itu kan lebih dari satu kelompok. Nah, jadi kalau saya di sini mungkin mereka di sana yang perlu saya. Jadi mungkin kalau kelompok yang di atas rata-rata ini sudah selesai, mungkin saya akan minta bantuan beberapa siswa untuk membantu temannya yang lainnya. Jadi mungkin menggunakan teknik teman sebaya. Oke, berarti ada teknik teman sebaya untuk teman sebaya untuk membimbing teman rekan-rekannya agar ketika mereka kesulitan bisa fokus. Bisa fokus ya. Mungkin ada teknik lain lagi untuk digunakan untuk meningkatkan kefokusan. Fokusnya mungkin anak-anak juga perlu bahwa kita tuh di dalam proses diskusi itu kan juga ada penilaian. Mungkin anak-anak diingatkan seperti itu juga ya. Jadi supaya mereka juga menyadari peran mereka di sekolah itu seperti apa. Jadi supaya tidak main-main, jadi tidak total main-main. Mungkin seperti itu ya Pak. Luar biasa Bu ya terkait tentang rencana yang dilakukan untuk meningkatkan kefokusan dari siswa. Oke, selanjutnya bagaimana tentang teknik stop ini berjalan maksimal? Kira-kira itu strateginya seperti apa? Kalau teknik stop ini kan saya berikan kan intinya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri dari siswa yang mereka ada di kelas gitu. Mereka menyadari enggak apa yang sudah mereka lakukan gitu, apakah sudah bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk teman maupun untuk lingkungan di sekitarnya seperti itu. Mungkin sebelum memberikan teknik stop ini saya akan memberikan apa tujuannya supaya siswa paham. Jadi penanaman kesadaran terkait itu ya. Untuk meningkatkan kesadaran diri, tidak hanya terhadap diri sendiri tapi juga terhadap teman dan lingkungan. Dan memberikannya secara rutin gitu ya, sampai tercapai sebelumnya sampai terjalan dengan tuntas semuanya mengikuti dengan baik. Tapi sebelum rasanya kalau seperti itu, kalau ada tuntunan, berarti harus ada contoh-contoh yang perlu diberikan terkait. Mungkin saya juga ikut ya. Kemarin kan saya nggak ikut ya orang Oh iya. Mungkin saya juga akan mencontohkan begitu. Jadi berikan suatu panutan kepada mereka, hanya tidak mereka saja untuk melakukan teknik stop itu kita juga ikut. Iya, kita juga. Luar biasa Bu. Nah, tadi sudah kita Ibu memahami tentang kendala yang Ibu alami selama proses pembelajaran dan strategi kedepannya untuk meningkatkan kefokusan dan bagaimana agar teknik stop yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu sudah bisa berjalan dengan baik. Itu sudah menarik. Nah, kira-kira dari mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi terkait pembelajaran yang Ibu lakukan pada minggu sebelumnya yang saya lihat. Berarti cuma ingin mengembangkan pengembangan diri tentang pembelajaran diferensial lebih optimal lagi dan teknik stop yang lebih maksimal seperti itu ya. Oke, luar biasa Bu. Nah, kira-kira dari percakapan dan kita bahas selama beberapa menit ke depannya apa yang Ibu peroleh dari saya? Banyak yang saya peroleh Pak Dia, ternyata gimana ya dengan sharing seperti ini saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya alami di kelas.
mungkin kita akan lebih sering nanti sharing-sharing. Oh gitu Pak ya, Adi. sama-sama Ibu. Tapi kemarin saya perhatikan Ibu sudah menginspirasi saya juga dengan beberapa hal tentang proses pembelajaran, bagaimana mengakomodir siswa yang kalau saya bilang kan tadi Siana dari segi karakter yang luar biasa untuk dibina gitu, gimana sudah luar biasa sekali walaupun ada beberapa celah-celah yang harus teman-teman. Oke, kira-kira kapan Ibu melakukan perbaikan terhadap apa namanya evaluasi yang Ibu lakukan terhadap proses pembelajaran? Segera Segera. ya, pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Oke. Kira-kira lagi di berapa minggu itu? Ya karena kita habis semester ya. Mungkin Oke. tahun depan Oke, tahun depan, ya. tahun ajaran yang baru. Oke, di tahun ajaran baru. Nah nanti ke depan saya akan berkunjung ke kelas Ibu lagi mengamati gimana proses pembelajaran. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berhasil dan diharapkan sesuai dengan tujuan yang bagus. Oke, terima kasih Ibu, maaf mengganggu aktivitasnya ini. Ya. Saya yang berterima kasih juga ya Pak Dia. Makasih Bu Rena. Ya,